Assalamualaikum Bu David, mohon maaf mengganggu waktu panjenengan ini tadi. Saya ingin melaksanakan sedikit wawancara Bu. Selama Bu David memimpin di SDN Kencong 2 ini, apakah ada kasus dilema etika yang pernah panjenengan alami? Inggih, Bu Norma, selama saya menjadi kepala sekolah di sini, saya mendapatkan dilema etika, yaitu tentang siswa yang keadaannya memang sakit dan tidak boleh dipaksa untuk masuk ke sekolah setiap hari. Nah, 1 tahun kemarin itu sekolahan sudah memberikan kelonggaran untuk anak tersebut untuk tidak datang ke sekolah. Tetapi pihak sekolah memberikan tugas-tugas atau materi walaupun tidak full seperti teman yang lain, tapi tetap kita memberikan ke rumahnya. Nah, sekarang karena kelas 6, maka kita mencoba untuk mendatangkan anak tersebut ke sekolahan dengan bantuan dari orang tua. Nah, walaupun kita kasihan dengan keadaannya, tetapi ya mau ndak mau kita harus lebih memaksakan sedikit saja untuk anak itu datang ke sekolahan. Karena kalau misalnya kita hanya diam atau memberikan kelonggaran 100% ke anak tersebut, maka takutnya, khawatirnya anak yang lain merasa tidak adil seperti itu. Nah, ini si anak tidak pernah masuk, hanya mendapatkan materi pun tidak full, tapi bisa naik kelas seperti itu. Di sisi lain, memang keadaan anak tersebut dari segi kesehatannya yang tidak bisa untuk seperti anak yang lain, seperti itu. Untuk kasus Vina ini Bu, bagaimana Bu David dapat mengidentifikasi bahwa kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral? Berdasarkan kasus Vina ini, saya menghadapi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika atau bujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus atau pilihan yang muncul. Selama ini bagaimana Bu David menjalankan pengambilan keputusan di SDN Kencong 2, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan, saya musyawarahkan terlebih dahulu dengan semua dewan guru agar mendapatkan pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu David lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah atau prosedur yang biasanya saya lakukan adalah melakukan musyawarah dengan semua guru. Kemudian setelah bermusyawarah, kita akan mendapatkan keputusan nih. Nah, selanjutnya keputusan itu akan disampaikan kepada pihak terkait. Baik Bu, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bu David anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut saya, hal yang
efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan komunikasi. Tentunya komunikasi dengan semua warga sekolah, karena kalau kita ada sesuatu hal kemudian mengkomunikasikan dengan warga sekolah, maka kita akan mendapatkan pendapat-pendapat dan mendapatkan hasil yang tentunya itu adalah yang terbaik. Begitu. Bu David, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah seringkali informasi yang tersedia tidak lengkap atau tidak pasti. Ini membuat sulit untuk membuat penilaian yang akurat tentang konsekuensi dari setiap pilihan. Kemudian menentukan nilai mana yang lebih harus diutamakan, itu juga sulit. Nah, kemudian tentunya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari siswa dan dari orang tua siswa juga sangat berpengaruh. Apakah Bu David memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu David langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu David jalankan? Tentunya tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus dilema etika. Nah, untuk menyelesaikannya kita perlu koordinasi dengan para dewan guru. Ya, tentunya beda masalah, beda juga penyelesaiannya. Bisa mungkin langsung dengan waktu yang harus segera pada saat itu juga. Ada juga yang memang butuh beberapa waktu atau mungkin perlu pemikiran lebih lanjut, jadi mungkin memerlukan waktu yang agak lama seperti itu. Kalau misalnya untuk menyelesaikan di tempat itu juga mungkin lihat-lihat situasi dan kondisi juga sih, terutama masalahnya. Bu David, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu David dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tentunya yang membantu saya dalam pengambilan keputusan adalah dari teman-teman guru. Nah, pendapat-pendapat dan ide dari teman-teman itulah yang nantinya bisa saya pertimbangkan untuk pengambilan keputusan tersebut. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, nggih Bu, pembelajaran apa yang dapat Bu David petik dari pengalaman Bu David mengambil keputusan dilema etika? Tentunya pembelajaran yang dapat saya petik adalah perlu memperhatikan budaya lingkungan sekolah dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan, dan perlunya dan sangat penting untuk mempertimbangkan beberapa hal. Jadi jangan hanya satu hal saja, tapi beberapa hal yang harus kita pikirkan. Alhamdulillah,
beberapa rangkaian pertanyaan sudah saya ajukan dan saya pun mendapatkan jawaban yang luar biasa. Terima kasih atas waktunya Bu David. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini dan saya mendapatkan pengalaman serta ilmu yang sangat-sangat berharga di sini, bahwa pengambilan keputusan membutuhkan pertimbangan dari berbagai hal. Di sini saya banyak belajar dan terima kasih sekali lagi. Semoga nanti ada waktu dan kesempatan untuk saya berbincang-bincang kembali Bu David kali panjenengan dengan situasi yang lebih menyenangkan, situasi yang lebih bersemangat, yang membuat saya dapat memetik ilmu yang begitu luar biasa dari seorang pemimpin seperti Bu David. Sekali lagi terima kasih Bu David, sampai ketemu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beberapa rangkaian pertanyaan sudah saya ajukan dan saya pun mendapatkan jawaban yang luar biasa. Terima kasih atas waktunya Bu David. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini dan saya mendapatkan pengalaman serta ilmu yang sangat-sangat berharga di sini, bahwa pengambilan keputusan membutuhkan pertimbangan dari berbagai hal. Di sini saya banyak belajar dan terima kasih sekali lagi. Semoga nanti ada waktu dan kesempatan untuk saya berbincang-bincang kembali Bu David kali panjenengan dengan situasi yang lebih menyenangkan, situasi yang lebih bersemangat, yang membuat saya dapat memetik ilmu yang begitu luar biasa dari seorang pemimpin seperti Bu David. Sekali lagi terima kasih Bu David, sampai ketemu dan wassalam. Assalamualaikum Bu Lestari. Mohon maaf mengganggu waktu panjenengan nih pagi hari ini. Ini Bu, saya mau ada sedikit wawancara dengan panjenengan nggih. Selama Bules memimpin SDN Kencong 1 ini, apakah Bules pernah menghadapi permasalahan dilema etika atau bujukan moral? Mohon diceritakan ya Bu. Ya, terima kasih Bu Norma atas waktunya. Saya selaku Kepala Sekolah SDN Kencong 1 selama memimpin di SDN Kencong 1 ini ada salah satu kasus yang pernah saya hadapi, yaitu tentang kepulangan guru tidak tetap atau non-ASN yang selalu pulang lebih awal daripada guru ASN pada umumnya. Nah, sempat ada perbedaan pendapat, jadi saya membuat keputusan bahwasanya guru di SDN kami, guru non-ASN, untuk pulang lebih awal, yaitu pukul 12 siang, sedangkan yang ASN harus sesuai dengan jadwal kepulangan ASN pada umumnya. Begitu Bu Norma. Dari kasus guru tidak tetap itu nggih Bu, bagaimana Bu Lestari dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Berdasarkan kasus GTT tadi, memang ada dilema etika karena harus menentukan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal. Yang pertama,
GTT memiliki usaha lain selain mengajar, di mana hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Untuk hal ini, saya mengidentifikasi antara dilema etika atau bujukan moral dapat dilihat dari segi alasan pembuatan keputusan. Keduanya, belum ada aturan yang mengikat GTT harus pulang sesuai jam ASN. Nah, jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka hal tersebut masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai dan di luar nilai-nilai kebajikan, maka masuk ke dalam kasus bujukan moral. Begitu Bu Nurma. Selama ini, bagaimana Bu Lestari menjalankan pengambilan keputusan di SDN Kencong 1, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Dalam menjalankan pengambilan keputusan, saya selalu bermusyawarah terlebih dahulu dengan seluruh dewan guru yang ada di sekolah, Bu Nurma. Jadi setiap ada masalah dalam mengambil keputusan, saya selalu bermusyawarah terlebih dahulu dengan teman-teman guru. Jadi setiap keputusan tidak berdasarkan keputusan saya sendiri, melainkan dengan cara bermusyawarah bersama, baru saya mengambil keputusan tersebut. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Lestari lakukan selama ini untuk mengambil keputusan? Langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan, Bu Nurma, sebelum mengambil keputusan adalah selalu mengajak seluruh dewan guru yang ada di sekolah untuk berdiskusi bersama dalam forum rapat. Lalu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Les anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah adanya tindakan preventif sebelum terjadi permasalahan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah kurangnya ketegasan jika dihadapkan dengan permasalahan yang melibatkan kemanusiaan. Apakah Bu Lestari memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Les langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Les jalankan? Saya tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian masalah kasus dilema etika, karena kasus tersebut langsung diselesaikan dengan melakukan koordinasi bersama seluruh dewan guru yang ada di sekolah. Bu Les, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Lestari dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang biasa membantu atau mempermudah saya dalam pengambilan keputusan adalah bantuan atau kontribusi dari seluruh dewan guru. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Bu, pembelajaran apa yang dapat Bu Lestari petik dari pengalaman Bu Les mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang bisa saya ambil adalah
tidak semua yang kita anggap benar itu benar, karena semua harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Terima kasih Bu Nurma. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Les. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga lain waktu kita bertemu lagi dalam keadaan yang lebih menyenangkan. Dan insya Allah nanti kalau ada waktu kita berbincang-bincang kembali. Terima kasih Bu Les.